Saudaraku yang dirahmati Allah, Lutfi bin Yahya ngambek ya karena acaranya yang digelar tanggal 10 Agustus 2025 yang lalu di Masjid Istiqlal ternyata sedikit yang menghadiri dari warga NU. Warga NU sebelumnya sudah mendapatkan edaran dari PBNU agar tidak menghadiri acara yang digelar di Masjid Istiqlal oleh Bapak Lutfi bin Yahya. Makin ngambek Bapak Lutfi bin Yahya ketika mendapat bulian dari hampir mayoritas warga Muslim, khususnya dari warga Nahdliyin. Walaupun acara itu dihadiri oleh Menteri Agama, tetapi Bapak Presiden dan Panglima maupun Kapolri tidak hadir. Kemudian ini menimbulkan sebuah prasangka bahwa Bapak Lutfi bin Yahya memang sudah tidak dipercaya lagi oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mungkin sudah ragu kalau Bapak Lutfi bin Yahya adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat menilai bahwa ini adalah karena Ketua Umum PBNU yang tidak bersikap tegas terhadap Bapak Lutfi bin Yahya sebelumnya, sehingga Lutfi bin Yahya bisa punya kesempatan untuk memecah belah NU, terutama adalah Jatman oleh Lutfi bin Yahya. Karena Lutfi bin Yahya mendirikan organisasi sendiri yang namanya Jatma Aswaja. Dan kemarin itu mereka berkegiatan untuk tujuan memperkenalkan diri kepada dunia. Mungkin tidak hanya untuk Indonesia, tetapi untuk dunia. Nah, Lutfi bin Yahya itu dikenal sebagai wali, sebagai ketua sufi dunia. Namun ternyata dia rukunnya wudhu aja nggak ngerti. Dia bilang membasuh telinga itu rukun, padahal itu adalah sunnah, bukan wajib. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Apa namanya, mengusap sebagian mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin? Yakin benar? Nah, ini ayat wali sedunia aja lagi mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun jenaka, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ribuan ulama, para kiai khususnya yang ada di Nahdlatul Ulama melawan dan menentang kelakuan dari Bapak Lutfi bin Yahya. Bapak Lutfi bin Yahya benar-benar sudah mengambil alih dan menggerogoti NU, sehingga NU justru saat ini terpecah menjadi dua. Ada warga NU yang mengikuti PBNU dan ada warga NU yang mengikuti organisasi bentukan dari Bapak Lutfi bin Yahya. NU adalah organisasi ulama dan umat yang dibangun dengan ilmu dan tetesan darah, tapi kini kian dikerdilkan oleh klaim nasab dan gelar Habib. PBNU tentu tak bisa terus berdiam diri. Saatnya buka mata dan telinga, dengar suara Nahdliyin akar rumput. Masjid Istiqlal Jakarta jadi saksi sebuah acara nasional bertajuk Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara pada tanggal 10 Agustus tahun 2025. Acara sebesar ini bukan agenda Nahdlatul Ulama atau NU. Acara ini justru digelar oleh Jatma Aswaja, organisasi baru yang didirikan Lutfi bin Yahya setelah ia resmi didepak dari Jatman. Nahdliyin dilarang hadir dengan mengatasnamakan NU dan Banom. Siapa Lutfi bin Yahya? Dia pernah menyusupkan nama kakeknya ke dalam narasi pendirian NU, dan dia juga aktor utama dalam proyek rekonstruksi sejarah mengubah makam-makam tokoh pribumi menjadi leluhur Ba'alawi. Kini Lutfi bin Yahya memimpin organisasi tandingan yang makin percaya diri tampil di pentas nasional, mengusung zikir kebangsaan dan ikrar bela negara di panggung simbolik umat. Pertanyaannya, ini zikir atau pengambil alihan simbolik terhadap NU? Tentu saja hal ini dianggap sebagai pengambil alihan simbolik dari NU oleh Bapak Lutfi bin Yahya. Dan tentunya ini menimbulkan warga NU, para kiai-kiai NU, ulama-ulama NU makin gregetan kepada Bapak Lutfi bin Yahya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Lutfi bin Yahya di acara di Masjid Istiqlal adalah sebuah upaya pencitraan agar dirinya dianggap sebagai pemersatu bangsa. Maka di dalam acara itu dibangun sebuah ikrar persatuan seperti itu kurang lebih. Maka Nahdlatul Ulama pun membuat sebuah edaran agar warga NU tidak hadir pada acaranya Bapak Lutfi bin Yahya. Akibatnya acara Bapak Lutfi bin Yahya sepi dari kunjungan warga NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dari depan
Masjid Istiqlal. Alhamdulillah Jatma pesertanya sepi ya, kualat sama Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah peserta Jatma di Monal ini sepi atau mungkin belum pada datang. Ya semoga para warga NU, warga Nahdlatul Ulama, apalagi PPILS jangan sampai datang. Kalau pengen tidak kena bala dari Wali Songo, kena sumpah. Inti dari ikrar yang disampaikan Bapak Lutfi bin Yahya agar masyarakat tidak terpecah belah. Namun sesungguhnya Bapak Lutfi bin Yahya lupa bahwa sejumlah tindakannya itu justru menimbulkan perpecahan. Di dalam satu ceramahnya Bapak Lutfi bin Yahya mengatakan agar kita tidak melupakan sejarah. Namun Bapak Lutfi bin Yahya ini di dalam ceramahnya ini kelakuannya justru membelokkan sejarah asli bangsa Indonesia. Ketika Bapak Lutfi bin Yahya mendirikan Jatma Aswaja, kemudian mendapatkan banyak kritikan dari para ulama, Gus Bahak pun sampai turun gunung dan memberikan kritik pedas kepada Bapak Lutfi bin Yahya. Bapak Lutfi bin Yahya inilah yang sesungguhnya tindakannya telah memecah belah umat dan warga NU khususnya. Untuk mengenalkan Jum'iyah Tarekoh Muktabarah ingkang enggal jenengan wong penganut tarekoh ben duwe wadah malih. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru, itu sekedar diterima itu sak penggawean. Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecahan. Sehingga banyak orang menyebutkan bahwa nasionalismenya dari Bapak Lutfi bin Yahya adalah nasionalisme palsu dan merupakan bentuk dari pengkhianatan di balik layar. Minggu malam tanggal 10 Agustus 2025 saya terpingkal-pingkal ketika orang yang dianggap ketua Sufi internasional berteriak-teriak di Masjid Istiqlal, "Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negeri kita dipecah belah?" Wah, di situ saya tertawa terpingkal-pingkal. Kenapa? Karena sangat munafik banget omongannya. Apa yang dia omongkan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kalau begitu saya tanya terhadap orang yang diklaim sebagai ketua Sufi internasional, ketua Sufi dunia, orang pemalsu makam, apakah itu tidak memperpecah belah bangsa? Jelas jawaban orang waras adalah itu memperpecah belah bangsa. Saya tanya, orang yang memalsukan sejarah bangsa, khususnya sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Jam'iyah Ahli Thariqah Muktabarah, apakah itu tidak termasuk perbuatan yang memperpecah belah bangsa? Jelas orang yang pikirannya waras itu termasuk perbuatan yang bisa memperpecah belah bangsa. Jadi sudah terbukti ya, banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya kelakuan dari Bapak Lutfi bin Yahya itulah yang bisa memecah belah bangsa. Oleh karena itu antara omongannya dengan perbuatannya, Bapak Lutfi bin Yahya ini jelas tidak sesuai. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Merdeka Indonesia Jaya Sejahtera. Amin.